saya akan menyampaikan tentang pengertian komunikasi kelompok. Menurut Raymond S. Ross, komunikasi adalah suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator. Sedangkan menurut Mary B. Casata dan Molevi Asante, komunikasi adalah transmisi informasi dengan tujuan mempengaruhi halayak. Dari kedua definisi tersebut, peneliti melihat bahwa dalam komunikasi dalam konseptualisasi, komunikasi satu arah dapat menjadi sebuah proses yang memungkinkan komunikator memberikan suatu pesan tertentu kepada komunikan dengan tujuan menanamkan nilai-nilai yang dianutnya. Pembentukan kelompok diawali dengan adanya perasaan atau respons yang sama dalam memenuhi kebutuhan. Setelah itu akan timbul motivasi untuk memenuhinya, sehingga ditentukanlah tujuan yang sama dan akhirnya interaksi yang terjadi akan membentuk sebuah kelompok. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya tentang komunikasi kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai dari kelompok tersebut. Kelompok ini misalnya adalah keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau suatu komite yang berapat untuk mengambil suatu keputusan. Curtis James menyatakan komunikasi dalam kelompok terjadi ketika 3 orang atau lebih bertatap muka, biasanya di bawah pengarahan seorang pemimpin untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama dan mempengaruhi satu sama lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik anggota-anggota yang lain secara tepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep komunikasi personal. Konsep komunikasi personal itu ada 13. Yang pertama yaitu interaksi tatap muka, yang kedua jumlah pelaku komunikasi lebih dari 2 orang, yang ketiga memiliki tujuan yang telah disepakati, yang keempat kemampuan anggota kelompok membangun karakter pribadi anggota lainnya, yang kelima memiliki komunikasi yang sistematis, yang keenam komunikasi dipimpin oleh 1 orang, yang ketujuh setiap anggota dapat mempengaruhi anggota lainnya, yang kedelapan umpan balik komunikasi secara langsung, yang kesembilan pesan yang disampaikan bersifat rasional, yang kesepuluh komunikasi bersifat homogeni, yang 11 pertukaran informasi, yang ke-12 bergantung antara satu orang dengan yang lainnya, dan yang terakhir yaitu komunikasi yang terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu sifat komunikasi kelompok. Sifat komunikasi kelompok menurut para ahli terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kelompok berkomunikasi melalui tatap muka. Yang kedua, kelompok memiliki sedikit partisipan. Yang ketiga, kelompok bekerja di bawah arahan seseorang pemimpin. Yang keempat, kelompok berbagi tujuan atau sasaran bersama. Yang kelima, anggota kelompok memiliki pengaruh atas satu sama lain. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam satu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah ditentukan, seperti berbagi informasi, menjaga diri, memecahkan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lainnya secara tepat. Kedua definisi komunikasi kelompok tatap di atas mempunyai kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka dan memiliki susunan rencana kerja tertentu
untuk mencapai tujuan kelompok tersebut.